1 Samuel 18 ayat 7. Saya berikan tema hari ini adalah tentang Daud dan Saul. Satu Samuel 18 ayat 7. Sebenarnya sampai ayat 30, tapi kita baca satu ayat saja. Sudah ketemu? Kalau tidak ketemu, saya sudah tuliskan di slide-nya. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan perempuan yang menari hari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Amin. Saudara, Saul adalah seorang raja Israel pada waktu itu, dan Daud adalah yang baru saja mengalahkan Goliat. Tetapi ketika sebuah peperangan terjadi, saudaraku ya, ketika mereka kembali dari sebuah peperangan, saudaraku ya, Saul begitu hatinya begitu sakit hati. Kita belajar tentang Daud, tentang Saul ya, supaya tidak terlalu ke sana. Nah, Saul adalah orang yang begitu sakit hati yang luar biasa, iri hati yang luar biasa, dan dia fokus pada dirinya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Bagaimana tidak? Seorang Saul yang seorang raja, ketika pulang dalam peperangan biasanya yang dilulukan adalah seorang rajanya. Tetapi ketika sampai di sana ada beberapa orang wanita menyanyi tentang kerajaan, dan dia berkata, Saul mengalahkan berapa saudaraku? Berapa saudaraku? Beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudaraku, ini menggambarkan bagaimana kalau dalam sebuah gereja mungkin ada gembala sidang dan juga staf pastoral. Ketika dalam sebuah peperangan rohani, saya pulang bersama dengan Bang Putra seperti itu, tiba-tiba orang-orang para penyanyi masih berkata seperti ini, wow, badannya luar biasa, tapi Pak Putra lebih luar biasa, seperti itu. Mungkin saya berkata, lagu gembala ini aku aku pendeta, ini masih dilulukan Bang Putra, seperti itu. Saudaraku, secara manusia mungkin sesuatu hal yang lumrah dalam diri Saul. Kenapa? Dia pemimpinnya, dia rajanya. Tapi kenapa dilulukan malah si Daud nih yang baru saja mengalahkan Goliat? Mari perhatikan hal ini. Yang menyanyi-nyanyi, yang menari-nari siapa, saudaraku? Siapa, saudaraku? Urusan apa kalau ini? Belum ya? Belum ya? Habis ini saya serapan di rumah masing-masing. Yang menyanyi siapa? Yang menari-nari siapa? Yang mengelulukan siapa? Perempuan. Kira-kira dalam kerajaan zaman dahulu, suara perempuan dalam sebuah persidangan raja itu kanggo ora. Ini dulu loh, sekarang masih bisa, sekarang ada DPR RI perempuan, ada camat perempuan, ada lurah perempuan, semua sekarang berfungsi karena tidak ada istilah gender. Kira-kira pada zaman dahulu suaranya perempuan dalam persidangan itu kanggo orang? Kanggo ya? Tidak ya, zaman dahulu, sekarang aku zaman dahulu. Perhatikan tadi, Saul, dia orang yang fokus dengan dirinya sendiri. Dia fokus dengan jabatannya. Dia fokus dengan hidupnya. Ketika ada seorang perempuan, beberapa orang bernyanyi, wah, Daud hebat, lebih hebat dari rajaku. Saudaraku, kalau dia berkata, ya lu gak amat, dengan aku raja nih, mungkin dia tetap jadi raja Israel pada waktu itu. Tetapi dia marah, dia ngamuk. Saya ketemu Daud, Pak, saya langsung abang ireng, langsung kemprungsung, langsung emosi, langsung gondok. Saya bisa bayangkan hatinya Saul pada waktu itu. Ketika dia bertemu dengan Daud, ketika bernyanyi, dia ambil tombak, dia mau ditebak, dia seperti itu. Karena iri hati yang menguasai dirinya. Saya gambarkan iri hati itu seperti saudara dan saya itu dorong batu atas. Karena apa? Tujuannya di atas itu cuma ingin menyanyi orang yang saya kita iri hati. Fokusnya dengan orang yang iri hati, yang kita iri hati. Fokusnya dengan orang yang belajar dari kita, yang membuat kita iri hati. Saudara akan kesusahan
persaudaraan, dalam komunitas, dalam apapun itu. Ketika ini hati menguasai hidupmu, yang ada saudara ada sesuatu yang fokus dari dirimu sendiri. Nggak fokus untuk kedamaian, nggak fokus buat masa depan, nggak fokus untuk apapun itu. Tapi ini hanya mendorong tentang ini hati tadi. Dia mendorong ke atas, dorong ke atas ini. Hanya akan membuang energi yang sia-sia. Kenapa saya katakan energi yang sia-sia? Karena fokusnya hanya sebuah pilihan. Saudara, dalam keluarga terkadang hanya gara-gara harta warisan hingga membuat orang itu bermusuhan. Saya pernah mendengar di daerah sini, nak wedok wisah tomblok, nak lanang wisah pikul, jadi seperti itu. Jadi nak sak tomblok wisah tomblok gitu. Enak sak pikul gitu. Ada nggak pikul itu satu? Dua apa sekarang kalau mungkin satu belum posisi. Ada yang mengatakan seperti ini. Sehingga gara-gara seperti ini membuat keluarga jadi bercerengan, jadi ramai karena apa? Wah aku kok siji seperti. Saudara, mari perhatikan seperti orang sedang ada talenta, yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang punya 1 talenta marah. Ini kayak mungkin orang sudah punya warisan, marah karena apa? Wah modalnya kok gede, modal aku sih saya nggak bisa apa-apa seperti itu. Ini bukan masalah berapa yang melipat kali gandakan atau berapa kali tidak. Tapi bagaimana orang itu bisa mengusaha dengan sampai maksimal usaha itu. Saudara dan saya itu punya tanggung jawab dalam baik-baik. Fokus saudara dan saya seperti Saul dan Elia. Saudara akan sama seperti menjaring angin, membuang energi dengan sia-sia, membuang energi dengan percuma. Sama seperti perdebatan. Perdebatan juga sama. Ketika kita yang berdebat tentang segala sesuatu yang baik, kita akan membuang energi dengan sia-sia. Maka saya senang dengan berdebat. Seringkali orang mau berdebat tentang iman kita. Saya berkata seperti ini, iman saya tidak untuk saya perdebatkan, tapi iman saya saksikan dari semua orang yang saya kenal. Saudara, ini saudara tahu. Ingatlah baik-baik. Saul fokusnya hanya iri hati. Ketika abuannya dia melakukan lebih besar dari dirinya, dia mulai marah, dia runtuh. Fokusnya tentang jabatan dia sebagai raja. Fokusnya tentang ya bagaimana dengan kerajaanku nanti, bagaimana dengan keturunanku nanti. Padahal saudara tahu siapa Daud dan Saul. Daud itu menantunya Saul, saudaraku. Halo, Daud itu menantunya Saul, mantunya Saul. Kayak gini kalau siapa ya? Kurangnya sih ya. Antara anak dan anak kurangnya soalnya gini. Belum ada bukan ada nih, orangnya nih ya. Nah perempuan kan ada. Daud itu menantunya Saul, saudara. Bagaimana seorang mertua setiap ketemu Daud ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, ambil lebih tombak seperti itu. Hanya karena apa? Karena iri hati. Bagaimana seorang mertua dia iri hati pada menantunya, hanya gara-gara dia lebih besar daripada kerajaan, daripada Saul. Bagaimana seorang mertua fokusnya buat dirinya sendiri. Padahal kan kalau orang Jawa berkata, kan orang kelio, gimana? Orang kelio seperti itu. Karena apa? Nanti juga dia anakku yang menguasai. Nanti dia anakku yang akan kamu warisi seperti itu. Tapi Saul gak pernah kepikiran hal yang seperti itu. Dia fokus dengan dirinya sendiri. Dia gak peduli kerajaan Israel. Dia gak peduli tentang jabatannya sendiri. Tapi dia peduli tentang dirinya sendiri. Dan karena apa? Iri hati. Dan iri hati itu seperti kita mendorong batu ke atas. Jika kita mendorong ke atas, pasti kita sangat kecapean. Kalau mendorong batu ke bawah, ya nggak kira-kira? Halo? Mendorong batu ke bawah enak ya? Tinggal gini gitu. Tapi jika kita iri hati, kita akan mendorong batu ke atas. Energimu akan habis karena fokus hanya di diri hati. Kamu lebih berhasil
Dan aku harus bisa mengeberasikan itu. Kamu bisa, masa gak bisa kalau itu penyemangat pakai saja. Tapi ketika ada iri hati yang membawa fokus dengan dirimu sendiri, adalah baik-baik. Saudara energimu akan terlibat dengan sia-sia. Ada amin? Jangan iri hati, karena energimu akan sia-sia. Ada amin? Ada yang kanan kirimu katakan seperti itu, jangan iri hati, karena energimu akan sia-sia. Saudara, ketika Saul mulai iri hati dan fokus dengan dirinya, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia mulai menjauh dari penyembahannya. Dia mulai menjauh dari kerabatnya. Sehingga dia sering datang kepada wanita Endor. Dia hanya fokus dengan kerajaannya sendiri, dengan namanya sendiri. Dia fokus dengan nama besarnya. Dia fokus bukan kepada Tuhan, tapi dia fokus saja dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Ini terjadi karena apa? Karena dia awali dengan sebuah iri hati. Sehingga fokusnya bukan lagi pada kemuliaan Tuhan, tapi fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Garis bawahi di sini. Ketika iri hati mulai menguasai hidupmu baik-baik, energimu akan habis dan orang mulai menjauh dari Tuhan. Karena apa? Fokusmu bukan Tuhan lagi. Fokusmu bukan lagi penyembahanmu. Ketika aku bisa menyembah, oke, aku menyembah, tapi ingatlah baik-baik. Fokusmu penting, fokusnya pada saya, bukan lagi pada penyembah Tuhan. Ketika iri hati mulai menguasai, ingatlah baik-baik. Dalam hatimu akan berkata, aku lebih besar dari siapapun yang dari sini. Karena aku bisa lebih dari orang ini. Aku bisa. Tanyalah baik-baik. Ketika iri hati menguasai, ketika fokus dengan dirimu sendiri, ingatlah baik-baik. Saya katakan sekali lagi, energimu akan terbuang dengan percuma. Karena fokusmu hanya fokus iri hati, bukan tentang penyembahan, bukan kemuliaan Tuhan, tapi fokus pada dirimu sendiri. Dan yang Tuhan gak senang dengan sesuatu yang fokus pada diri sendiri dengan iri hati. Karena setiap orang ada bagiannya masing-masing. Ada amin. Saudara dan saya ada bagiannya masing-masing. Ada bagian kita terkadang harus kasih seperti talenta 5, 2, ataupun 1. Ataupun karunia saudara berbeda-beda. Ada yang harus mengajar, ada yang harus menginjili, ada yang harus menjadi konselor. Ingat baik-baik, ketika orang lain boleh mengakui orang lain dengan baik-baik, jangan fokus dengan dia. Jika mungkin mulai, kalau tempat ini Bang Putra namanya mulai besar di sini, dan saya mulai mengajar seperti itu, berarti waktunya saya mundur dari tempat ini. Itu cari tempat yang lain. Itu Bang Putra. Karena apa yang milik Tuhan, bukan milik saya. Kita hanya bisa mengusahakan semaksimal buat siapapun. Saul seharusnya menyadari bahwa ada bagian masing-masing dalam kerajaan. Mungkin Daud bisa membesarkan kerajaan, sehingga urapan Tuhan mulai menjauh dari dia, dan dia kehilangan urapan Tuhan yang berbahaya. Karena fokusnya di sendiri, iri hati, hanya fokus pada diri, sehingga dia kehilangan urapan. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan urapan itu. Karena urapan itu lebih penting daripada suaramu yang bagus, daripada talentamu yang keren, daripada mungkin musikmu yang luar biasa. Tapi penting urapan. Bernyanyi semua orang bisa bernyanyi. Mau suaranya fals, mau suaranya bagus, mau suaranya apa, bisa semuanya. Tapi urapan Tuhan tidak semua orang memiliki. Sehingga paling penting itu urapan. Gue bisa bernyanyi jika tanpa urapan, semuanya hampa. Gue bisa bermain musik jika tanpa urapan Tuhan, semuanya hampa. Tapi ketika gue mungkin setengah-setengah, atau mungkin biasa-biasa saja musik udah bernyanyi. Tapi ketika ada urapan Tuhan, itu yang paling penting adalah waktu Tuhan terjadi atas hidup. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga urapan jangan sampai lepas dari dirimu. Minta terus urapan itu dari Tuhan, sehingga iri hati akan menjauh dari itu.
butuh penundukan diri. Ada perkataan yang sangat mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa saya katakan penundukan itu susah? Karena kita punya ego. Kita merasa bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita, sekalipun dia pemimpin kita. Kita akan merasa, kamu bisa apa? Lebih hebat aku loh. Tapi ingat baik-baik, Daud punya penundukan diri yang luar biasa. Ketika dia tahu Saul mulai merapancur, mulai menjauh dari dia. Ketika dia lari dari kejaran Saul, dia lari ke gua, dia lari kemana-mana seperti itu, saudara. Dia tahu bahwa ketika dia ingin ditombak, ketika ingin dibunuh, dia tidak pernah membalas kejahatan itu. Bahkan sampai dia memotong jubah jubahnya untuk menunjukkan pada Saul, aku bisa membunuhmu, tapi kamu itu masih rajaku. Dan perkataan seperti itu, aku bisa membunuhmu, tapi kamu itu masih pemimpinku. Saudara, penundukan diri itu luar biasa. Bagaimana tidak mengalahkan egonya, mengalahkan hidupnya, mengalahkan apa yang sudah dia kerjakan pada waktu itu. Dia bisa saya habis pikir bagaimana Daud bisa seperti itu. Mungkin jika saya diperlakukan seperti itu, mungkin diam, gondok, tapi berkata tidak mau ya. Karena terlalu sakit, terlalu hancur hati ini. Mertuanya yang saudaraku, bukan tidak patut dilihat, saudaraku. Bagaimana Daud tidak luka hatinya, tetapi penundukan diri, penundukan diri yang membuat Tuhan membela dia. Ada penyerahan diri sehingga ada urapan Tuhan di hadapan. Saudaraku, siapa pemimpinmu, dengarlah baik-baik. Karena penundukan diri itu sangat penting. Penundukan diri itu dipaksa untuk tunduk, dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau hanya tunduk seperti oke, hormat, salam, sebentar, boleh. Tapi penundukan diri itu harus bisa sampai mencium kakinya, dipaksa sampai seperti itu. Penundukan diri dipaksa kan agak lorong ya. Enak betul dipaksa itu? Tidak. Wah enak paksa mangan. Tapi kalau juga bisa makan gajah yo. Bisa hidup, oke, dipaksa mangan, oke. Niki sudah ada lho Pak. Nah betul dari itu betul kok jadi. Betul kejadi sing lah, atau mungkin niki sampun tradisi itu sudah terkadang sehingga kita kalau sampai sudah rumah ke 5 ke atas, mungkin hanya 1 sendok nasinya. Karena mulai perutnya mulai aduh, tahun pertama kami kerja di Bang Putra, saudara ya. Maka saya ketika ada seperti itu sampai kok masih banyak. Iya, satu kendal OKP seperti itu. Sehingga benar-benar kami harus selesaikannya, saudaraku. Sehingga wah, ini ngerjain kok ini terus seperti ini masih mangan saudaraku. Ternyata pekerjaan yang enak pun ketika dipaksa nggak enak. Sama ketika kita mau pekerjaan kita mungkin nyanyi, tapi ketika hatimu sedang galau gelisah, dipaksa nyanyi gak enak. Karena apa? Pendidikan kita nggak enak sama sekali. Sama dengan keluarga juga. Hai istri, tangguhlah suamimu, seperti itu. Benar ya? Tangguh kan? Oh, penundukan diri ya. Hai istri, tunduklah pada suamimu, karena suami pemimpinmu. Tapi hai suami, kasihlah istrimu, karena istrimu adalah mahkotamu. Amin. Beri kemuliaan karena teman-teman kita mahkota. Saudara, sebuah kebanggaan suami adalah istri. Begitu dia sampai hancur, mengalahkan segala sesuatu dalam hidup, mengalahkan egonya, mengalahkan apapun dia kerjakan. Dia bisa sampai lari sana kemari, kenapa? Karena penundukan diri dia gak mau menghancurkan orang yang curang di Tuhan. Nah,
Roma 12 dan 19 sampai 20. Yang sudah ketemu silahkan dibaca. Sudah ketemu? Silahkan dibaca. Sudah ketemu. Roma 12 ayat 19 dan 20. Roma 12 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Wow, saya merinding membacanya. Juga Mas Bagus membacanya. Pembalasan adalah haknya Tuhan di ulangan 32 kali ini. Daud tahu benar bahwa sebuah pembalasan itu haknya Tuhan, sehingga dia berkata, jangan engkau ganggu orang yang aku rapi seperti itu. Dia berkata semua karena dia tahu apa benar seperti ini. Ini pembalasan haknya Tuhan. Aku tuh pengen balas Tuhan. Aku bisa turun dia, aku bisa ngerjain dia, aku bisa memberikan sakit hatiku, kecewaku, bapak mertuaku ya Tuhan, seperti itu. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Dan Amsal juga mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia minum. Jika seterumu haus, berilah dia makan. Kok balik? Berarti fokusnya. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Jika seterumu lapar, berilah dia apa tuh makanan? Makan ya. Saudara itu kata baik-baik. Kenapa saya berikan gambar berharap? Karena dengan demikian kamu ngapain? Bukan bara api di atas kepala. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Saya sampai tidak pernah. Berarti gini. Tapi itu sulap. Saudara, maksud Daud tahu benar bahwa pekerjaannya sedang dia lakukan sebuah penundukan diri yang luar biasa. Dia tahu bahwa Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu Saul itu rajanya. Dia tahu Saul itu pemimpin. Bukan berarti itu saudara ayat ini ketika pemimpin salah kemudian saja. Tidak. Ada waktunya kita ngomong dan memilih. Kamu salah. Seperti Nathan menegur Daud ketika Daud berbuat dosa dengan Batseba. Ada waktunya kita memberikan penghormatan, bukan penghormatan untuk kita saat berdiri. Ketika pemimpin usaha musuh biarkan tidak. Tapi Daud begitu tahu bahwa pemimpinnya pada waktu itu, kalau dia melawan bisa pecah, saudara, negara. Daripada negara aku pecah, setelah aku tak kalah baik. Aku tak pergi dari sini. Ketika dia pergi, saudara, dikejar, mau dibunuh, dikejar, mau dibunuh. Saul capek, sehingga Daud langsung motong jubahnya. Ketika Saul ketemu Daud mau membunuh Daud, mengangkat jubahnya. Ini loh Tuanku. Jika aku ingin berbuat jahat, aku bisa untuk membunuh ketika aku tidur. Tapi aku tidak melakukannya. Karena kamu pemimpin, kamu orang yang hormat, aku bisa membalaskan. Ini sama dengan menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ketika saudara dilukai, ketika saudara disakiti, ingatlah baik kembali ke ayat 19. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Mungkin kita berkata, iya, aku ingin membalas, aku ingin menghukum dia, mungkin lewat tangan orang lain bisa kita membayar orang lain. Tapi ingat sebagai pembalasan adalah haknya Tuhan, kata Tuhan seperti itu. Jika seterumu lapar, jika seterumu haus, bila dia makan dan minum. Ini ayat yang menurut saya ayat yang menjengkelkan buat kita, buat saya juga. Wong wis nganyel ke, wis gawe gondok tiap hari. Alah cara mau PNI. Sama kalau kucing-kucing sing nakal-nakal sudah. Nah kucing ingon sudah saja. Perhatikan ini, yang ingin kucing sing liar bukan kucing sing ingon-ingon secanda terbunyi.
Wis dipakani nganti warek, mesti nyolong. Ya betul. Ya ora. Identik itu sudah karakter dia seperti itu. Dipakani warek karo gereh itu. Mereka untuk saji. Ini sama dengan orang nganyalke tadi. Gitu. Terkadang kita sama dengan ini loh. Wis wong iki nganyalke ngonduk gawe jengkel padahal tapi aku suka ngopeni dia. Itu sama dengan menumpukan bara api di atas kepala. Saudara, mari belajar hari ini. Hidup saudara, jangan fokus hanya pada iri hati kayak Saul. Karena ketika kamu fokus dengan iri hati terhadap orang lain, energimu terbuang dengan percuma. Malah merasa capek sendiri. Karena apa? Yang diiri hati ini orang gagas. Ya kan? Wah, iri hati orang yang lupa, aku melakukan seperti tugasku selesai, pekerjaanku selesai, bisnisku lancar, duitku tambah oke. Lalu iri hati karena aku. Enggak, terkadang seperti itu. Saudara, ialah baik-baik. Orang iri hatinya fokus dengan dirinya sendiri, dan energimu terbuang dengan percuma. Saul ketika fokusnya iri hati, urapan Tuhan mulai menjauh dari dia. Hari ini saya mengajak semuanya sebuah penundukan diri. Urapan Tuhan sangat. Daud lebih mementingkan bahwa kuasa Tuhan lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ketika ada Goliat, Saul stres karena fokusnya, aduh aku bisa hancur. Tapi Daud berkata, aku punya Tuhan yang bisa mengalahkan Goliat. Goliat meremehkan Daud, tapi Daud berkata, aku membawa nama Tuhan. Bagaimana dengan beban hidup kita, dengan masalah kita menghadapi? Apakah kita seperti Saul? Aduh, bisnis. Aduh, hidupku. Ketika masalah menghadapi seperti itu, atau mungkin kita seperti Daud, aku punya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap tantangan, hambatan, badai dalam hidupku. Karena Tuhanku lebih besar dari awal. Katakan amin. Engkau layak kami sembah, kami puja, kami sanjung. Terima kasih Allahku, Tuhanku, Yesusku. Haleluya, glory bagi namamu. Ketika engkau mulai fokus
Pernah melihat ketika kau dalam badai, ketika dalam tantangan yang kau bayangkan, lihatlah Tuhan seperti Daud, bahwa dia punya Tuhan yang lebih hebat dari setiap tantangan dan masalah. Dia punya Allah yang mampu mengatasi setiap badai dalam hidup. Ada satu kata penundukan diri dalam hidup. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Bereskan hati ini. Jangan sampai energimu terbuang dengan percuma. Tapi minta pengurapan Tuhan yang baru, pengurapan Tuhan yang baru. Mendapatkan kekuatan baru dalam hidup. Roh yang baru, hati yang baru. Sehingga bisa memandang dengan baru. Masa depan bersama dengan Tuhan. Aku mampu mengalahkan setiap tantangan. Aku mampu mengalahkan setiap badai. Aku mampu mengalahkan setiap masalah. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah dan tantangan ini. Fokus berpenyembahan. Karena Yesus dia ada Bapa. Karena Yesus ketika dia dicela, ketika dia didera, ketika dia dihina, itu saudara dan saya. Ketika dia disalib, bahkan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia diludahi, dia punya mahkota duri. Saudara, tetaplah dalam hadirat Tuhan. Mintalah urapan Tuhan itu ada dalam hidup. Dan katakan, dicela dan didera, disiksa dan dihina. Ketika Yesus berinang air mata, saudara dan saya,
adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Karena kuasa darah Yesus yang menyembuhkan hati, yang memberikan kekuatan baru, sehingga hal besar terjadi atas kita. Mari mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengangkatnya dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah, ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Darah Yesus memberikan kesembuhan buatmu. Darah Yesus memberikan kekuatan baru bagimu. Darah yang tercurah di Golgota untuk saudara dan saya. Dan hari ini kau telah bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Yesus memberikan berkat-berkat rohani dan jasmani dalam hidup. Dia sembuhkan sakit. Dia membantu kamu dan naikkan setiap penyembahanmu hari ini kepada Tuhan. So memberikan kekuatan baru dalam hidup. Yes, ada urapan yang baru dalam hidup. Saya kau bisa berkata, aku sembuh, aku kuat, karena ada Yesus di dalam.